Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at, wabil khusus yang hadir secara fisik lebih dekat di majelis ini. Kita bersyukur kepada Allah saat ini, malam ini kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah, petunjuk dan pertolongannya, hingga kita bisa hadir dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya. Dan kita bisa bersama-sama berdoa kepada Allah di saat ijabah doa. Kalau berdoa lewat tengah malam itu lebih cepat dikabulkannya oleh Allah. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukti orang-orang yang mustajab doanya, beliau-beliau menemukan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tarbiyah dan riyadhah doa yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ahlul baitnya, turun-temurun sampai kepada guru-guru kita, kepada kita, adalah agar rajin berdoa di saat ijabah doa, yakni lewat tengah malam. Telatnya ijabah doa di zaman kita, di kalangan umat Islam, padahal doa ini adalah jagoannya orang-orang yang beriman. Jagoannya orang-orang yang beriman itu terletak pada doa. Karena doa adalah permohonan khusus kepada Rabbul Alamin,
Sang pencipta alam semesta, kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak terbatas. Segala yang khawarik lil adat, yang membedah adat, bagi Allah biasa-biasa saja. Membedah adat itu istilah di makhluk, bagi makhluk. Adapun bagi Sang Khalik tidak ada istilah khawarik lil adat. Karena bagi Sang Khalik adat semua. Mukjizat-mukjizatnya para nabi, karomah-karomahnya para wali, itu adalah sebagai bukti ijabah doa. Hebatnya doa itu seperti itu. Dan jadi mukjizat itu apa? Itulah bukti ijabah doa. Karomah itu apa? Ya itulah bukti ijabah doa. Karena para rasul sangat bergantung kepada Allah. Para wali sangat bergantung kepada Allah. Maka doa itu jagoannya orang-orang yang beriman. Adalah terletak pada doa. Kesuksesan-kesuksesan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali, para ulama dalam berjuangnya beliau-beliau di jalan Allah, kesuksesannya itu dan intinya ada pada doa. Sama seperti kegagalan-kegagalan dalam perjuangan di jalan Allah, sama. Intinya terletak pada doa. Jika tidak mau berdoa kepada Allah, jika tidak benar di dalam berdoanya kepada Allah, tidak menggarap syarat-syarat ijabah doa, hanya ala kadar doa saja, tapi syarat-syarat ijabah doa tidak digarap, maka di sanalah kegagalannya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka hanya menjagokan kekuatan akal. Setelah kekuatan akal, kekuatan harta. Ya, lalu kekuatan fisik. Itu yang dijagokan. Ya. Lalu kekuatan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Ini yang dijagokan. Tapi ternyata kita temukan dalam sejarah yang Allah sejarahkan dalam wahyunya, kita temukan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menjagokan kekuatan akalnya, kekuatan jabatannya, kekuatan hartanya, kekuatan kan, fisiknya, kekuatan apa yang mereka miliki, ternyata ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya kehancuran. Ingat, kegagahan apapun, maka disebutkan dalam Quran sebetulnya
kegagahan setan itu lemah. Kan? Setan itu lemah. Dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan bersandar kepada Allah, luluh lantah kehebatan setan itu. Yang begitu saktinya, kan? Begitu banyak jumlahnya. Coba, dan mereka melihat kita, sementara kita tidak melihat mereka. Tapi Allah sebutkan dalam Quran, yang begitu hebatnya itu sebetulnya mereka lemah. Jika menghadapi hati yang ingat kepada Allah. Hati yang ingat kepada Allah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan. Maka kita diajarkan agar selalu mengingat Allah qiyaman di waktu kita berdiri, wa qu'udan di waktu kita duduk. Selalu ingat Allah. Wa ala junubikum, dan di waktu kita berbaring selalu ingat Allah. Artinya dalam seluruh situasi kondisi kita ingat Allah. Kalau dalam seluruh situasi kondisi kita ingat Allah, artinya tidak ada celah dan untuk bisa dikalahkan oleh setan. Nggak ada celah. Kita lihat sejarah, ya. Lihat sejarah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu para rasul setelahnya. Bagaimana kehancurannya kaum Nabi Nuh, bagaimana kehancurannya kaum Nabi Lut, bagaimana kehancurannya kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, terus ke bawah. Semua dikalahkan dengan kekuatan doa. Ya, dengan kekuatan doa. Masya Allah. Hanya satu kata Kangjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah, muka bumi ini dihujani oleh Allah dengan air, penuh dengan air. Akhirnya nggak ada kehidupan di muka bumi ini kecuali yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allah, bagaimana kehancurannya Fir'aun dan bagaimana kehancurannya Namrud. Coba bagaimana kehancurannya, terus lihat sejarah. Dan ini kan sudah terbukti. Semua hanya tinggal cerita. Yang mengalahkan mereka adalah kekuatan doa. Kekuatan doa adalah kekuatan keimanan, keyakinan, dan hubungan sebagai makhluk dengan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Itu kekuatan doa. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tidak ada istilah mustahil dalam adat. Ya? Nggak ada istilah mustahil dalam adat. Karena yang mustahil dalam kebiasaan dengan kekuatan doa bisa berbalik, yang mustahil itu jadi nggak mustahil. Bagi para wali, kan, segala yang mustahil itu jadi nggak mustahil. Khawarik lil adat menurut yang lain. Tapi bagi para wali, kan, itu biasa-biasa saja. Fahami? Maka al-khawarik lil adat li ahliha adatun. Khawarik lil adat bagi ahlinya itu adat. Jadi bagi para wali itu biasa. Bagi kita khawarik, kan? Tapi bagi para wali sendiri, ya itu mah biasa. Emang biasa, kan? Umpamanya kalau ada wali, kan,
bisa terbang, bisa menghilang, ada jadi 2, 3, ada di sana, ada di sini. Bagi mereka khawarik atau biasa? Ya biasa. Bagi kita khawarik luar biasa. Kan? Doanya mustajab, seceduh metu saucap nyata. Ya memang sudah biasanya seperti itu wali itu. Dan para nabi juga begitu. Allah, 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 Allah. Makanya Allah mengajarkan hari-hari kita itu ya, agar penuh dengan doa. Dalam Islam segala pakai doa segalanya. Sholat penuh dengan doa. Setelah sholat berdoa. Kan? Sebelum sholat berdoa. Mau makan berdoa. Beres makan berdoa. Subhanallah. Minimal doa itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu doa. Itu minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, sukses. Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan diganggu oleh setan. Mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, maka segala yang kita lakukan, segala yang kita garap penuh barokah. Akan terus melahirkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti. Kenapa ya? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu berdoa dengan cara tawassul. Tawassul dengan asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tawassul. Tawassul dengan nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan 3 nama Allah. 1 nama zat, yaitu Allah. 2 nama sifat, yaitu Ar-Rahman. 3 nama sifat, yaitu Ar-Rahim. Ya. Maka semua para ulama yang memaknai Bismillahirrahmanirrahim, kan? Maknanya apa? Bismillahi, kan? Dengan nama Allah. Maknanya apa? Artinya Bismillahi kalau saya mau makan. Dan ya Allah saya mau makan. Dan halnya mencari keberkahan, mengambil keberkahan. Kan? Dengan nama Allah. Yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Cari keberkahan, mutabarrikan. Dan kalau kita mau mengerjakan apa saja, begitu. Kita minta barokah kepada Allah dengan namanya. Dengan nama Allah, dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sebagian ulama mengatakan, maksudnya adalah dengan menyebut kan semua nama Allah. Karena kalau menyebut Allah, kan Allah ini nama zat. Maka kalau menyebut Allah mencakup kan seluruh nama-nama Allah yang agung. Sebetulnya tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut Allah, ya sudah mencakup semua namanya. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya semuanya ada di nama Allah, semuanya. Seluruh Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang agung, ya ada di nama Allah. Jadi kalau nyebut Allah, itu sudah mencakup semuanya. Ya. Ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam dan sebagainya, itu artinya menyebut lagi kan
bagian-bagian daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu yang pengasih, sifat Allah yang penyayang, sifat Allah itu yang maha kuasa, sifat Allah yang maha anu, yang maha anu, yang maha anu, yang maha anu, yang maha anu. Karena selain daripada nama Allah adalah nama sifat. Ya, ketika menyebut bismillahi, dan tawassul, ya Allah, saya bertawassul, hamba bertawassul, kan? Dengan menyebut semua nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Saya memohon keberkahan. Itu artinya. Mutabarrikan, memohon keberkahan. Dengan menyebut semua nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah, Allah, Allah. Kita mau melakukan apa saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu namanya doa tawassul. Memohon kepada Allah. Dengan apa kita tawassul? Ya dengan menyebut semua nama Allah. Ya. Menyebut nama sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau apa? Ya kita mau barokah. Apa cuma itu saja keinginan kita? Tidak. Boleh saja kita mau apa? Bisa bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya mau apa? Silahkan saja minta kepada Allah, mau apa? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon kesembuhan. Dan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, begitu maksudnya, ya hasil apa yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim diwiridkan, ya Allah saya ingin kebayar hutang. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah saya ingin agar dagangan saya ini laku. Kan? Ya. Labanya melimpah, barokah. Kan? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika mau bepergian, ya Allah, dan saya memohon keselamatan, kelancaran dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sedikit Buya membuka ya apa yang Buya lakukan. Ketika kalau mau ngaji seperti sekarang, mau tabligh, Buya kalau baca bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan dulu apa yang diinginkan. Untuk Buya, untuk semua yang hadir, semua yang menyimak. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa langsung lepas, karena sedang menghadirkan dulu. Dan ya Allah saya memohon, kan? Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon rahmat, keberkahan, dan ar-rahmat wal barakat wal futuhat wal munuhat, futuh-futuh keterbukaan dalam ilmu yang manfaat, wal munuhat dan anugerah-anugerah, wal ijabah wal kubul dan diijabahnya doa, diterimanya amal. Tuh. Lalu wasyafa'atar rasul dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wassalamah wassa'adah wal karamah, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan. Tuh. Lalu waridwan, keridwan, wal gufron dan ampunan, wan nasr dan pertolongan, kan? Atas musuh-musuh yang memusuhi kami, kan? Termasuk khususnya setan, kan? Wan nasr wal yusr. Apa yusr? Kegampangan dalam segala urusan. Wasatr. Apa satr? Ditutup segala keaiban kami semua, kan? Lana bagi kami, kan?
wal hadirin wal hadirat wassami'in wassami'at, bagi para hadirin, para hadirat, bagi para penyimak semuanya, wali ahlina, dan bagi keluarga kami, wa azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri kami, keturunan kami, kan? Wali muridina, dan murid-murid kami, kan? Wali muhibbina, dan para pecinta kami. Lalu walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bagi muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Itu yang sering Buya lakukan, ya. Diusahakan jangan sampai lupa ketika ceramah baca Bismillahirrahmanirrahim, kayak barusan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan dulu hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Itu pengaruhnya akan besar, nanti dikabul oleh Allah. Yang hadir itu dikabul oleh Allah doanya. Yang ikut menyimak semua dikabul doanya oleh Allah, dosanya diampuni, kan? Mendapat pertolongan Allah, mendapat ridho Allah, lalu juga mendapat kelancaran dalam segala urusan, ditutup semua keaiban, keselamatan dari segala musibah, fitnah dunia akhirat, dari azab Allah, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, kan? Diijabah doanya, diterima amalnya, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan mendapatkan keterbukaan dalam ilmu yang manfaat. Karena kalau kita ngomong ceramah ngaji itu bukan kiai yang bisa ngaji yang diperlukan, karena kiai itu sudah bisa ngaji, tapi yang diperlukan bagaimana yang menyimak ini bisa mendapatkan keterbukaan dalam ilmu yang manfaat, kan? Yang mendengar, yang menyimak itu, yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti, yang tadinya tidak soleh jadi soleh, itu kan? Itu yang diinginkan. Bukan kiai yang bisa ngaji. Kalau kiai yang bisa ngaji, lalu mustami hanya yang mendengarkan hanya kagum, wah kagum saya punya guru hebat banget. Tapi ini mustami tidak ngerti-ngerti. Enggak, bukan begitu yang dimaksud. Bukan. Ya. Maka ketika nyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, ya Allah inni as'aluka, ya, Bismillahirrahmanirrahim, aku memohon kepada engkau dengan menyebut semua nama engkau yang Ar-Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Dan memohon apa yang barusan? Bismillahirrahmanirrahim, nastaftihu bihil khairat, dan agar terbuka segala kebaikan, wal barakat, wal rahmat, wal futuhat, wal munuhat, wal ijabah, wal qubul, wa syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, wassalamah, wassa'adah, wal karamah, kan? Lalu wal ridwan, wal ghufran, wal nasr, was satr, wal yusr, kan? Lana walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal muhibbin wal muhibbat wali ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina. Sebutkan oleh kita, kan? Wa muridina wa muhibbina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fid dunya wal akhirah. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Buya dapat ijazah Bismillahirrahmanirrahim dari banyak guru. Subhanallah, pantas kalau para wali-wali Allah hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan? Terbang. Bismillahirrahmanirrahim bisa menghilang. Bismillahirrahmanirrahim bisa menghancurkan musuh dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya atas keyakinan dan khusyuk ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan betul-betul berdoa kepada Allah, dipusatkan hati kepada Allah, bukan Bismillahirrahmanirrahim yang kosong. Kalau Bismillahirrahmanirrahim yang kosong itu sulit, kan? Sulit bisa dikabul. Nah, pahami ya? Jadi kalau Buya baca Bismillahirrahmanirrahim dan langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena susah kalau menghadirkan segala keinginan,
disodorkan kepada Allah bukan untuk pribadi saja, tapi untuk semuanya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Ya, maka doa Bismillahirrahmanirrahim itu harus didawamkan. Ya, harus didawamkan. Dalam setiap mau melakukan apa saja, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim, gandengkan kepada Bismillahirrahmanirrahim salawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar salawatnya ini itu diidofatkan kepada Bismillahirrahmanirrahim, disandarkan kepada Bismillahirrahmanirrahim, menjadi alat tawasul kita kepada Allah. Jadi tawasul kita, satu dengan menyebut semua asma Allah dan ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kedua, tawasul kepada Allah agar dikabulkan segala doa oleh Allah dengan salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami ini ya. Nah, ini kunci yang sangat mahal sekali ini. Nah, kita bisa merasakannya coba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim begitu niatnya, mau apa saja akan terasa oleh kita, kan? Kabulnya Allah, yakni diterima oleh Allah, diijabahnya oleh Allah Ta'ala. Mau melakukan apa saja, coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Buka warung, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya lisan doang. Barusan Buya sebutkan, hadirkan hati kita kepada Allah. Ketika mau buka warung, mau apa, kan? Ya. Mau laku dagangan, baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 1 kali. Nah, minimal 1 kali. Bahkan ada keterangan kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu kan? Ada lagi keterangan dari para ulama-ulama, kalau mau kebayar hutang baca sekian, itu Buya dapat ijazah banyak tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ingin naik jabatan, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingin agar dunia ditaklukkan oleh Allah kepada kita, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Maka para wali-wali Allah, ya, subhanallah, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim lahirlah karomah, kan? Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya, sebetulnya bukan hanya, karena bertawassul dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sesuatu yang dahsyat. Kalau betul-betul hati kita yakin kepada Allah, kan? Hati kita khusyuk kepada Allah, bergantung kepada Allah, kan? Nah, itu bukan hanya, karena itu bukan sepele. Makanya harus belajar dengan khusyuknya. Belajar, gitu kan, dengan niatnya. Belajar baca Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya. Nah, yang belum punya ijazah Bismillahirrahmanirrahim, saat ini ya Abuya mengijazahkan kepada semuanya yang hadir, yang ikut menyimak lewat streaming, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala garapan-garapan yang kita garap, dengan niat-niat dan doa-doa yang Buya sebutkan seperti barusan, kan? Seperti mana Buya telah menerima ijazah dari guru-guru Buya. Ucapkan qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, ini mahal sekali ya. Pertemuan malam ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Lalu ada informasi dan ajakan pada hari Ahad sekarang ya, kita akan ziarah haul ya para wali-wali Jawa Barat, khususnya wali-wali Bandung. Yang kedua
setelah Mahmud adalah di Makom Eyang Dalem Ibrahim Cipatik Pataruman, waktunya pagi jam 7 sampai zuhur. Ya, di Cipatik Pataruman. Itu bukan haulnya Eyang Dalem Ibrahim, bukan, haulnya para wali-wali Jawa Barat khususnya, ya. Namun tempatnya dipilih setelah di Mahmud, ahad berikutnya di Cipatik. Nah, ahad berikutnya lagi, nah mulai kita akan merintis tahun ini, ya, akan memulai, insya Allah akan mengadakan haul para aulia Bandung, aulia Jawa Barat di makom ayahnya Eyang Dalem Ibrahim Cipatik, yaitu Eyang Dalem Anggayuda di Cicapar Situangi. Ya. Barusan Buya barusan para panitianya sudah datang ke sini, dibentuk kepanitiaan seperti Mahmud Cipatik. Jadi agar menjadi patokan, ya, setelah Lebaran, ya, setelah Lebaran patokannya ahad pertama. Kalau ahad pertama itu artinya sudah selesai 6 hari, kan, saum Syawal. Karena banyak yang melaksanakan saum Syawal. Kalau memang ternyata ahad pertamanya ada pada area saum Syawal, maka digeser kepada ahad yang aman setelahnya, seperti sekarang, ya. Nah, setelah itu ahad berikutnya di Cipatik, di Pataruman Cipatik. Nah, sekarang tahun ini ahad berikutnya lagi berarti tanggal berapa? 29. Tanggal 29 pagi di Makom Eyang Dalem Anggayuda Cicapar, yaitu ayahnya Eyang Dalem Ibrahim Cipatik. Eyang Dalem Anggayuda, beliau adalah termasuk besannya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud dan muridnya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud. Beliau sahabatnya Maulana Syafi'i Cijenuk. Maulana Syafi'i itu kakaknya Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten. Ya, Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten juga mertuanya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud. Dan di antara mertuanya Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud. Nah, ya insya Allah, ya, ada berita-berita kemarin mau diadakan haul di Eyang Dalem Anggayuda itu pada hari Jumat sekarang. Namun Buya arahkan jangan hari Jumat, jangan sekarang. Kenapa? Karena Solo sudah menyangkut jamaah yang banyak, gitu kan? Hari Jumat itu mengganggu nanti kegiatan sholat Jumat di wilayahnya masing-masing. Walaupun dilaksanakannya setelah Jumatan, tapi bagi yang jauh kan susah, yang mau hadir itu kan. Lalu di samping itu harus ada waktu, kan? Ada waktu untuk persiapan. Kenapa? Kalau sudah menyangkut orang puluhan ribu, beda dengan hanya 1.000 orang. Kalau sudah menyangkut puluhan ribu, di sana perlu disiapkan parkir yang memadai, lalu juga tempat-tempat atau WC-WC, ya, itu, lalu juga jalan yang memumpuni, kan jalannya masih kecil, lalu juga area tempat ziarahnya, ya, son yang sampai ke tempat-tempat yang jauh, karena beda yang di Eyang Dalem Anggayuda Cicapar itu kan gunung, ya, beda dengan Eyang Dalem Ibrahim Cipatik di Mahmud kan dataran. Nah, itu mah gunung gitu kan, tebing gitu kan, jadi lebih sulit. Jadi harus disiapkan secara matang, keamanannya juga harus betul-betul matang, timnya yang solid, kan, yang mengatur jamaah laki-laki, ngatur jamaah perempuan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya,
Maka barusan Buya arahkan agar dirubah. Jangan Jumat sekarang, tapi harus hari Ahad nanti tanggal 29 Mei ya. Jadi sudah sesudah Haul Cipatik. Jadi Mahmud Cipatik, lalu ke sana ke Situangi ya. Nah, dicatat oleh kita semuanya, insyaallah. Ya, kalau ada berita-berita awalnya hari Jumat tidak jadi, ya tidak jadi. Nanti aja tanggal 29 hari Ahad 29 Mei. Jadi patokan setiap tahun, jadi patenkan dari sekarang, kan? Mudah-mudahan segalanya ada dalam kelancaran, ada dalam pertolongan Allah, ridhonya Allah, ya. Dan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan syafaatnya para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, sehingga segala keinginan kita yang baik dikabul oleh Allah. Apa yang tidak diinginkan dari segala keburukan dunia dan akhirat bagi kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai, semuanya dijauhkan oleh Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا انفعنا بما علمتنا